Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia dari kelas manajemen A. Nomor induk mahasiswa 3402190015. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan termasuk sisi keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio, finansial, dan kejadian-kejadian secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai pakar berpendapat, teknis analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan yang dimana dibeli untuk jangka waktu yang panjang. Analisis fundamental dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Analisis fundamental perusahaan secara umum yaitu yang melibatkan banyak sekali data variabel yang harus dianalisis, di mana beberapa di antaranya variabel tersebut cukup penting, seperti pertumbuhan pendapatan, rasio laba terhadap saham yang beredar, rasio pertumbuhan EPS, rasio harga saham terhadap laba pelembar saham, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan, rasio harga saham terhadap penjualan, rasio harga saham terhadap nilai buku, rasio hutang perseroan, margin keuntungan bersih atau net profit margin. Menghitung rasio bagi perusahaan biasanya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan secara garis besar dapat dibagi dalam 5 kategori, yaitu keuntungan, harga, likuiditas, daya ungkit, dan efisiensi. Rasio laba terhadap saham beredar. Biasanya rasio ini mengukur suatu tingkatan keuntungan yang dimana perusahaan akan dibandingkan dengan nilai kuartal yang sama pada tahun sebelumnya untuk menggambarkan pertumbuhan tingkat keuntungan perusahaan tersebut ataupun penurunan harga saham suatu perusahaan di bursa saham. Kemudian rasio pertumbuhan EPS yang dimana diperoleh untuk memperbandingkan nilai rasio laba terhadap saham beredar pada tahun berjalan dengan nilai EPS pada kuartal yang sama pada tahun sebelumnya untuk menggambarkan tingkat keuntungan perusahaan. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk memperkirakan kenaikan ataupun penurunan harga saham di bursa saham sendiri. Berikutnya rasio harga saham terhadap laba per lembar saham. Biasanya ini juga disebut P/E atau rasio yang dihitung dengan cara membagi harga saham dengan keuntungan per lembar saham. Rasio ini digunakan untuk membandingkan suatu perusahaan dengan P/E rasio rata-rata di perusahaan. Rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan. Semakin rendah rasio suatu perusahaan, maka berarti harga sebenarnya adalah di bawah harga semestinya atau undervalued. Dan di mana perusahaan memiliki rasio pertumbuhan EPS yang tinggi, misalnya suatu perusahaan dengan pertumbuhan EPS sebesar 21,5% dengan P/E rasio sebesar 37,3%, maka EPGE rasionya adalah 37/21% sama dengan 1/73%. Rasio harga saham terhadap penjualan. Rasio ini biasanya digunakan untuk menilai suatu perusahaan yang masih baru atau belum mendapatkan keuntungan, di mana rasio ini semakin rendah PS-nya atau perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain dalam kelompok industri yang sejenis menunjukkan semakin bagus perusahaan tersebut.
Rasio harga saham terhadap nilai buku. Semakin rendah rasionya, berarti harga saham tersebut semakin murah atau berada di bawah harga sebenarnya. Tetapi hal ini juga berarti ada sesuatu yang merupakan kesalahan mendasar pada perusahaan tersebut. Rasio hutang perseroan. Rasio ini mengukur seberapa banyak yang dibiayai oleh hutang. Misalnya rasio hutang 30% artinya bahwa 30% dari aset yang dibiayai oleh hutang. Rasio hutang bisa berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, yang dimana perusahaan memiliki debit rasio yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan. Margin keuntungan bersih. Keuntungan bersih, margin laba bersih adalah rasio tingkat profitas yang dihitung dengan cara membagi keuntungan bersih. Perputaran inventaris adalah rasio efisiensi yang dihitung dengan membagi biaya barang yang terjual dengan inventaris, yang menunjukkan beberapa efisien perusahaan mengatur inventarisnya sendiri dengan perputaran inventaris selama jangka 1 tahun. Sehingga yang perlu diperhatikan perusahaan dalam industri lainnya. Analisis fundamental untuk pasar uang. Analisis ini biasanya berpengaruh kepada tren perubahan harga atau harga dari suatu mata uang secara keseluruhan, lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter, ataupun data-data yang dirilis oleh berbagai sumber maupun berita yang belum pasti kebenarannya. Kategori faktor fundamental yang sifatnya secara luas bagi menjadi 4, yaitu faktor politik sebagai salah satu indikator memprediksi pergerakan nilai tukar. Yang kedua, faktor keuangan yang sangat penting dalam melakukan analisis fundamental. Pada tingkat suku bunga ini, perhitungan tingkat suku bunga real telah disertakan variabel tingkat inflasi di dalamnya. Yang ketiga, faktor eksternal. Terdapat bahwa perusahaan sangat signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. Yang keempat, faktor ekonomi. Indikator ekonomi adalah suatu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Dalam analisis fundamental terdapat indikator ekonomi seperti berikut: produk nasional bruto, produk domestik bruto, tingkat inflasi. Dalam indikator inflasi biasanya digunakan oleh investor sebagai berikut: indeks harga produksi, indeks harga konsumen atau customer price, neraca pembayaran, neraca perdagangan. Ini dibagi menjadi 2, ada aliran modal, tingkat pengangguran, kurs valuta asing, PSNCR atau public sector net cash. Berikutnya kita analisis teknis. Analisis teknis yang lebih dikenal dengan suatu teknis analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar dan atau instrumen yang bersangkutan. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model.
Kemudian analisis teknikal dikenal secara luas di antara para pedagang saham dan para profesional di bidang keuangan. Namun dalam dunia akademis dianggap sebagai pseudoscience. Akademis seperti Euge Fama mengatakan bahwa pembuktian analisis teknik ini sangat tipis dan inkonsisten, yang merupakan bentuk kekurangan dari teknik yang diterima secara umum dari hipotesis. Kemudian selanjutnya mengatakan pula bahwa dalam bentuknya yang merupakan hipotesis efisien pasar yang lemah, maka jangka tidak dapat memprediksi harga saham kedapatan berdasarkan harga masa lampau. Dalam pasar valuta asing sendiri, analisis teknis ini banyak digunakan para praktisi dibandingkan penggunaan. Penjelasan umumnya, analisis teknikal berupaya untuk mengidentifikasi patron harga dan tren dalam pasar keuangan dan berupaya untuk mengeksploitasi patron tersebut. Maka dari itu, penjelasan ini mengutamakan studi grafik tentang harga. Analisis teknikal juga sering menggunakan berbagai indikator yang secara tipikal merupakan transformasi matematik dari harga atau volume. Indikator ini biasanya digunakan dengan alat bantu untuk menentukan apakah suatu aset berada dalam suatu tren serta arah dari harga aset sendiri. Analisis teknikal sering kali kontras dengan analisis fundamental, yaitu studi atas faktor ekonomi. Beberapa analisis mampu mempengaruhi harga dalam pasar keuangan. Para analisis teknikal yakni bahwa harga tersebut sudah mencerminkan semua pengaruh ekonomi investor eksklusif, namun beberapa lainnya menggabungkan. Sebagai contoh, sejarah teori Dow adalah berdasarkan pada kumpulan tulisan dari ditulis oleh Charles Dow yang merupakan pendiri dari editor Dow Jones, yang menjadi sumber inspirasi dari pengembangan bentuk teknikal. Kebanyakan studi akademis menyatakan bahwa analisis teknikal ini hanya memiliki kekuatan prediksi yang kecil. Kemudian yang dilakukan oleh seorang ekonom Amsterdam bernama Garwin. Hipotesis pasar tepat guna dalam istilah asing dikenal sebagai Evin-Marken hypothesis, yang merupakan suatu kontradiksi ajaran analisis yang prinsipnya bahwa harga di masa lampau tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga di masa depan. Hipotesis langkah tak beraturan atau dalam istilah lebih dikenal dengan istilah random walk hypothesis, yang merupakan bentuk dari hipotesis pasar yang menggunakan semua informasi pada pergerakan harga di masa lampau. Indikator analisis teknikal. Beberapa perangkat analisis penggunanya antara lain average true rank, COPOC, DIT-CAT, prinsip gelombang Elliott, patron Hikake, momentum, grafik point and figure, perangkat PV, prescience, support, breakout, garis tren, kanal pergerakan rata-rata, pita Bollinger,
dan masih banyak ya. Berikutnya indikator berbasis volume. Baik, sudah selesai untuk analisis teknikalnya. Selanjutnya analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknik analisa yang biasanya digunakan oleh trader untuk membantu keputusan jual beli dalam trading saham, forex, emas, atau komoditas. Apa sih itu teknikal? Yaitu teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Siapa yang menggunakan analisa teknikal? Analisis teknikal bisa untuk analisis apa saja sih? Di sini untuk menentukan data harga mulai dari saham, forex, komoditas, dan sebagainya. Apa yang dibutuhkan untuk melakukan analisis teknikal? Untuk melakukan analisis trader muncul seperti untuk software online, untuk software online trading saham, dan lain sebagainya. Adapun grafik yang digunakan yaitu grafik kandistik. Bisa dilihat ya, salah satu contoh grafiknya. Kemudian ada apa sih fungsi analisis teknikal? Yang pertama, mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Kemudian membantu memberikan sinyal beli atau jual, yang dimana untuk membantu keputusan jual beli biasanya menggunakan bantuan indikator. Lalu apa saja dalam analisis teknikal? Contohnya seperti tren pada line. Ini ada grafiknya, bisa kita lihat. Yang terakhir ada indikator moving average.
Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan untuk analisisnya. Kemudian video selanjutnya yaitu saya akan tampilkan. Selamat menikmati.